Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maryani dari Biologi Angkatan 2022 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Nah, siklus sel sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan fungsi sel yang paling mendasar di mana terjadi proses duplikasi sejumlah besar asam deoksiribonukleat, yaitu atau lebih dikenal atau lebih akrab dengan istilah DNA. Nah, siklus sel berlangsung secara berkelanjutan dan berulang. Proses ini disebut proliferasi. Diketahui bahwa proliferasi memerlukan transisi unidireksional dan teratur dari satu fase siklus sel menuju fase berikutnya agar berhasil. Nah, siklus sel sendiri memiliki tujuan yaitu menggantikan sel yang mati atau untuk perkembangan pertumbuhan organisme. Siklus sel pada spesifiknya sel eukariot merupakan suatu tahap kompleks meliputi penggandaan materi genetik, pengaturan waktu pembelahan sel, dan interaksi antara protein dan enzim. Kemudian memasuki tahap-tahap siklus sel. Bisa dilihat pada gambar, di situ terdapat ada dua tahap utama yaitu interfase dan mitosis. Kemudian lanjut. Nah, di sini merupakan catatan sebelum kita memasuki ke tahapan siklus sel. Nah, sebelumnya, tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase utama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu fase interfase dan mitosis. Siklus sel pada interfase ditandai dengan terjadinya pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Sedangkan pada fase mitosis, terjadilah pembelahan sel jadi dua dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembelahan tadi. Nah, suatu sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel identik dengan sel induk tanpa pengurangan jumlah kromosom. Kemudian lanjut, kita langsung memasuki ke tahap-tahap siklus sel pada fase interfase. Nah, pada fase interfase ini dibagi menjadi beberapa fase lagi. Nah, yang pertama ada fase G1. Nah, atau biasa disebut fase GAP1. Fase G1 adalah subtahap pertama dari interfase. Proses perkembangan yang signifikan terjadi di dalam sel pada fase G1 ini. Fase G1 merupakan istilah yang mengacu pada fase pertumbuhan sel pertama dari interfase siklus sel. Ini juga disebut sebagai tahap GAP1. Sel akan bertambah ukurannya karena sintesis protein dan RNA yang ekstentif yang menyebabkan pertumbuhan sel. Ini juga membantu selama replikasi DNA. Nah, protein yang disintesis selama fase G1 terutama meliputi protein histon. Sebagian besar RNA yang disintesis adalah mRNA. Protein histon dan mRNA terlibat selama replikasi DNA. Durasi siklus sel bervariasi sesuai dengan jenis organisme. Nah, pada manusia sendiri, pada diri kita sendiri, siklus sel yang khas akan berlangsung selama sekitar 18 jam. Nah, fase G1 dianggap sebagai salah satu fase penting karena merupakan titik awal di mana ia menentukan nasib sel yang mencakup melanjutkan fase siklus sel atau meninggalkan siklus sel tersebut. Nah, jika sinyal diinduksi untuk menjaga sel pada tahap tidak membelah, sel tidak akan memasuki fase selanjutnya atau fase S. Nah, kemudian fase kedua pada fase interfase yaitu ada fase S atau disebut fase sintesis. Nah, fase sintesis ini merupakan fase ketika sel melakukan replikasi DNA yang dimilikinya. Setiap kromosom membentuk kromatid sister yang keduanya masih terhubung pada sentromer. Sentromer adalah bagian kromosom yang terjadi penyempitan dan terdapat suatu protein yang disebut dengan kinetochore. Kinetochore berfungsi untuk pelekatan mikrotubulus. Tiap-tiap kromosom mempunyai dua kinetochore. Kemudian lanjut ke tahap interfase selanjutnya. Nah, di dalam siklus fase interfase yang ketiga itu ada G2. Fase G2 ini fase yang terjadi setelah sel melakukan replikasi atau penggandaan DNA di fase S. Nah, fase ini merupakan fase untuk persiapan pemisahan DNA atau genom yang telah digandakan dalam fase S. Dalam fase ini terjadi replikasi mitokondria dan organel lainnya serta pemampatan kromosom. Mikrotubulus juga memulai membentuk spindle. Pada sel hewan, mikrotubulus berasal dari suatu titik yang disebut dengan sentriol. Fase G1, S, dan G2 ini disebut juga dengan interfase seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, keseluruhan fase interfase ini sendiri merupakan salah satu tahapan yang penting untuk keberhasilan tahap selanjutnya, yaitu tahap fase mitosis. Nah, bisa dilihat pada gambar, di situ ada yang pertama di interfase G1, kemudian di fase S mulai penggandaan DNA atau replikasi DNA. Kemudian di G2 ini fase yang telah terjadi setelah sel melakukan penggandaan DNA. Nah, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mitosis. Tahap siklus sel fase mitosis. Selanjutnya, sebelum memasuki fase mitosis ada sedikit catatan.
Fase mitosis sendiri adalah fase dalam siklus sel di mana terjadi pemisahan kromatid sister dari kromosom. Interval waktu fase mitosis ini setidaknya kurang lebih 1 jam. Tahap ini terjadi pembelahan sel, baik pembelahan biner ataupun pembentukan tunas. Pada mitosis, sel membelah dirinya membentuk 2 sel anak yang terpisah tapi sama dengan induknya. Lanjut ke tahap-tahap mitosis. Nah, di tahap mitosis ini yang pertama ada profase. Profase sendiri terjadi ketika kromosom keadaan paling mampat sehingga dapat dilihat menggunakan mikroskop. Dua sentriol yang terbentuk pada fase G2 tadi masing-masing menuju ke kutub yang berlawanan. Setelah sampai pada ujung masing-masing kutub, sentriol kemudian membentuk sekumpulan mikrotubulus yang disebut dengan spindle apparatus. Saat membentukkan spindle apparatus, membran inti sel akan disintegrasi atau terpecah dan akan diabsorpsi oleh retikulum endoplasma. Benang-benang mikrotubulus kemudian menyebar ke tengah sel dan menempel pada kinetokor kromosom. Nah, kemudian tiap-tiap kinetokor kromatid sister dalam satu kromosom ditempeli mikrotubulus dari kutub yang berbeda. Itulah profase pada tahapan mitosis. Nah, selanjutnya yaitu tahapan kedua pada fase mitosis ada metafase. Nah, pada metafase ini adalah tahapan yang dimana seluruh kromosom berjajar di garis tengah sel yang membujur dengan kedua kinetokor kromosom ditempeli oleh benang mikrotubulus. Garis tengah sel tersebut disebut dengan metafase plate. Nah, dapat dilihat pada gambar itu merupakan kinetokor yang membujur kromosom ditempeli oleh benang-benang mikrotubulus. Oke, selanjutnya yaitu pada tahap mitosis ada tahap anafase. Nah, tahap anafase atau tahap ketiga ini merupakan tahapan terpendek dalam mitosis. Pada anafase, sentromer kromosom yang telah berjajar tadi di tengah-tengah sel akan membelah menjadi dua, memisahkan kromatid sister. Nah, pembelahan atau pemisahan kromosom tersebut terjadi secara bersamaan pada semua kromosom yang ada. Setelah kedua kromatid terpisah, mikrotubulus mulai memendek sehingga mengakibatkan kromatid tertarik menuju kutub di mana mikrotubulus berasal. Dapat dilihat di situ kromatid menuju kutub di mana mikrotubulus berasal. Nah, kemudian tahapan terakhir dalam mitosis yaitu telofase. Nah, pada telofase ini terjadi setelah masing-masing kromatid yang ada di fase anafase tadi ditarik oleh mikrotubulus sampai pada kutub, yaitu sampai pada ujungnya. Nah, ikatan mikrotubulus pada kinetokor akan lepas. Mikrotubulus kemudian dipecah menjadi monomernya yaitu tubulin. Tubulin tersebut tubulin tersebut selanjutnya digunakan untuk membentuk sitoskeleton sel. Nah, membran inti mulai terbentuk membungkus kromosom yang baru dihasilkan. Kromosom mulai terurai, membentuk untaian DNA double standar dan siap untuk diekspresikan. Salah satu gen yang paling awal diekspresikan setelah terjadi mitosis adalah gen rRNA yang diekspresikan dengan terbentuknya membran inti suatu sel. Itulah tahap-tahap mitosis yang ada pada siklus sel. Nah, ini merupakan tahap mitosis pada sel eukariot. Kemudian selanjutnya yaitu tahap terakhir siklus sel. Nah, pada tahap terakhir siklus sel ini disebut dengan fase sitokinesis. Fase sitokinesis atau dilambangkan dengan huruf C adalah fase dalam siklus sel di mana terjadi pembelahan sitoplasma pada suatu sel sehingga terbentuk dua sel baru. Setelah terjadi mitosis, sel memiliki dua inti pada kutub yang berlawanan. Organela yang juga telah direplikasi pada metafase juga akan menuju kutub mendekati inti sel. Mungkin ada sedikit perbedaan pada sitokinesis yang terjadi pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, pada sel hewan atau sel eukariot sitokinesis tidak memiliki dinding sel. Sitokinesis terjadi karena adanya konstriksi filamen aktin mengakibatkan adanya belahan di sekitar diameter sel. Belahan tersebut semakin meluas hingga membentuk dua sel baru. Berbeda dengan sel hewan, nah sel tumbuhan sendiri memiliki dinding sel. Itulah tadi tahap terakhir siklus sel yaitu fase sitokinesis. Nah, itulah penjelasan saya mengenai siklus sel pada sel eukariot. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.